Bayangkan, suatu pagi yang tampak biasa, lalu langit berubah. Sebuah objek asing melintas cepat, terlalu cepat untuk dicegat. Beberapa menit kemudian, ledakan besar mengguncang daratan. Bukan gempa, tapi rudal balistik hipersonik. Dikirim oleh negara maju sebagai bentuk tekanan militer. Pertanyaannya sederhana, namun menakutkan. Jika Indonesia diserang secara militer oleh negara superpower, mampukah kita bertahan? Kita harus jujur. Dari segi hard power, Indonesia belum sebanding dengan negara maju. Menurut Global Firepower 2025, Indonesia berada di peringkat 13 dunia, cukup tinggi. Tapi, mari kita telaah lebih dalam. Indonesia punya sekitar 400.000 personil aktif, tapi pelatihan intensif dan peralatan mereka belum sepenuhnya modern. Kita punya 41 jet tempur, sebagian besar adalah F-16 tua dan Sukhoi yang mulai menua. Belum punya sistem pertahanan rudal berlapis seperti Iron Dome Israel atau THAAD milik AS. Bahkan, sistem deteksi dini rudal masih mengandalkan radar konvensional. Dan yang paling menakutkan, kita belum punya senjata nuklir. Jika negara musuh meluncurkan rudal hipersonik atau senjata pemusnah massal, tidak ada sistem di Asia Tenggara yang bisa menahan serangan secepat itu. Tapi, jangan salah, Indonesia mungkin tidak punya senjata super canggih. Tapi kita punya geografi pertahanan terbaik di Asia. 17.000 pulau membuat strategi perang darat menjadi mimpi buruk bagi musuh. Laut kita luas, berombak dan tak mudah dijelajahi. Gunung, hutan tropis, rawa dan kabut, semua ini bukan hanya indah, tapi juga jebakan. Jika Indonesia menerapkan strategi pertahanan ala Porcupine Defense seperti Taiwan, bukan melawan langsung, tapi membuat serangan menjadi mahal, lambat dan mematikan, maka negara penyerang bisa tersedot ke dalam perang panjang yang mereka tak siap hadapi. Dan yang paling penting, masih ada hal lain yang sering diremehkan oleh kalkulasi militer. Kita punya satu kekuatan lain yang sering diremehkan oleh kalkulasi militer. Rakyat, budaya gotong royong, jiwa bela negara yang masih membara di desa-desa. Jaringan pesantren, organisasi sipil, ormas bisa berubah menjadi kekuatan logistik rakyat. Ingat Afghanistan? AS membawa teknologi tercanggih, tapi Taliban yang hidup di gua dan rakyat bersenjata AK-47 tetap bertahan 20 tahun. Indonesia punya 270 juta jiwa. Kalau hanya 1% yang berani angkat senjata, itu artinya 2,7 juta pejuang rakyat. Inilah yang oleh para analis disebut asymmetric advantage. Kita tidak menang dalam kekuatan, tapi dalam tekad bertahan. Menyerang Indonesia bukan seperti menyerang negara kecil. Indonesia adalah poros utama Asia Tenggara. Negara terbesar di ASEAN, pengendali jalur laut strategis Selat Malaka dan Laut Natuna, sahabat dari timur dan barat. Jika ada negara maju menyerang Indonesia secara brutal, ASEAN bisa pecah. Negara Islam global akan bersuara. Dunia akan melihat itu sebagai penjajahan modern. Dan dalam dunia global hari ini, perang bukan hanya senjata, tapi juga opini publik. Satu video korban sipil bisa menghancurkan kredibilitas negara penyerang. Jadi, apakah Indonesia bisa menang jika diserang oleh negara maju? Jawabannya, belum tentu. Tapi, apakah Indonesia bisa bertahan? Dengan rakyat, alam, dan semangat yang tak mudah dilumpuhkan, sangat mungkin. Perang bukan tentang siapa yang paling kuat,
tapi siapa yang paling tidak bisa dihancurkan? Dan dalam hal itu, Indonesia adalah teka-teki yang belum tentu bisa dimenangkan.